Selamat sore teman-teman, mohon maaf melanjutkan videonya agak lama waktunya. Bertemu kembali dengan saya Alip Anwar. Kali ini kita masih di tema tentang pengaduan sarana sekolah. Nah, yang pertama teman-teman, kalau kemarin kita sudah membuat untuk kirim pengaduannya, untuk hari ini kita akan membuat untuk mengecek pengaduan kita sudah dibalas atau belum oleh pihak sekolah. Jadi teman-teman, sebelumnya kita akan membuat dulu tombol di indeks kita di pengaduan ini. Kita akan berikan tombol di sini yaitu untuk cek pengaduan teman-teman. Oke, kita langsung saja. Silakan teman-teman buka dulu file kita yang kemarin yaitu file indeks ya. File indeks kita berikan di bawahnya. Lalu kita tambahkan di bawahnya teman-teman ya. Di bawahnya sini kita tambahkan misal here, nanti ke file yang namanya cek pengaduan .php. Kita buat kelasnya yaitu btn apa ya? Warnanya kalau yang ini warnanya udah primary kita warna hijau aja, sukses. Lalu kita margin topnya, MT-nya agar tombol tidak menyatu dengan dia, kita berikan 2 saja. Kita tutup seperti ini. Lalu kita berikan Windows I, kita icon, kita buat menjadi cek. Gak ada ya. Kita buat menjadi list atau search saja ya. Search seperti ini. Ini kita buat menjadi cek pengaduan seperti ini. Cek pengaduan kita simpan, lalu kita coba jalankan teman-teman di sini. Adakah akan keluar? Nah, ini cek pengaduan akan keluar teman-teman. Tapi ini ikonnya di samping sini ya. Kita pindah aja berarti teman-teman. Kita pindah dan akan kita tambahkan width dari si tombol ini nanti menjadi 100% dengan W-100 seperti ini. Kita simpan dulu. Kita coba jalankan seperti nanti cek pengaduan akan bisa kita lakukan di klik sini. Nah, masih not found karena kita belum punya file pengaduannya. Baik teman-teman, untuk file cek pengaduan untuk template-nya ya. Template-nya kita bisa ambil dari login admin teman-teman sekalian. Bisa kita ambil dari login admin. Kita close dulu yang ini. Kita buka login admin teman-teman. Kita buka login admin. Oh ini ya di pengaduan sarana kita buka login admin. Nah, lalu kita simpan ulang, kita save as teman-teman. Kita file, save as dengan nama adalah cek pengaduan .php. Lalu kita simpan. Nah, untuk yang pertama, selanjutnya setelah kita cek pengaduan kita buat, kita tambahkan dulu session start di atasnya teman-teman di sini untuk memulai nanti untuk peringatan bahwa pengaduan kita tersimpan atau enggak teman-teman. Kita buat dulu di sini menjadi session start titik koma seperti ini. Lalu titelnya kita buat di sini menjadi cek pengaduan. Lalu teman-teman, setelah itu kita di sini kita buat di login admin kita ubah menjadi cek pengaduan juga. Pengaduan. Lalu di sini kita akan memasukkan NIS dan kelas teman-teman ya. NIS dan kelas. Nah, di sini NIS dan kelas ini akan digunakan untuk kita mengecek pengaduan kita. Yang pertama, berarti di sini NIS ini kita rubah menjadi username menjadi NIS. Name-nya kita buat tipenya menjadi number. Name-nya menjadi NIS. Masukkan NIS di sini ya. Pokoknya kita rubah yang berhubungan dengan username tadi kita rubah jadi NIS. Nah, untuk selanjutnya teman-teman yang di bagian bawah ini, di bagian bawah yang
password ini kita akan rubah menjadi kelas. Namun jika kita tidak ingin ribet, silakan kita membuka file index ya teman-teman. Untuk kelasnya kita ambil yang ini teman-teman, ini kita ambil dari kelas MB ini, kita ambil, boleh lah ya kita ambil dari MB ini kita ambil teman, lalu kita pastekan, kita hapus dulu yang ini password, kita pastekan di sini teman-teman. Jadi nanti kelas itu akan kita ambil dari select yang kita buat di index teman-teman. Untuk selanjutnya ini ada tombol login ya, atau ini kita rubah menjadi cek seperti ini. Nah, ketika ada tombol cek, kita juga akan buat di sini teman-teman. Di sini kita akan buat tombol yaitu ahref. Tambahkan ahref kemana? Kita akan kembali ke halaman index seperti ini di PHP. Kelasnya kita buat apa? Kelasnya kita buat btn. Warning akan kita buat menjadi warna kuning, dan maksudnya panjangnya akan kita buat menjadi 100%. Ini teman-teman. Lalu ikonnya kita akan buat Windows I lagi, yaitu row left ini ya, row left. Kita close, yaitu kembali. Kita simpan. Lalu kita coba akan jalankan dulu teman-teman. Ini kita refresh. Oke, akan ada seperti ini. Oh, sessionnya ini error ya, karena sudah ada session di atas ini. Kita tidak perlu lagi menambahkan session di sini. Simpan dulu. Coba kita jalankan lagi. Oke, sudah. Ini tidak ada tidak ada spasi atau jarak. Lalu kita buat aja di sini kalau nggak ada jarak antara yang di atas atau yang di bawah. Yang di atas berarti kita buat MB2. Jaraknya 2. Dan ini karena warnanya ingin putih, kita buat menjadi text white. Kita simpan. Lalu kita jalankan. Nah, akan jadi seperti ini ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menambahkan proses di bawahnya teman-teman. Proses di mana nanti ketika NIS dimasukkan dan kelasnya dimasukkan dengan benar, nanti akan mencari sesuai yang data yang ada di tabel. Tabel mana? Di tabel siswa. Ini tabel ini. Tabel siswa ini kemarin. Kalau ada ini berarti dia akan menampilkan. Kita buat di sini teman-teman. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Ini kita error ini masih error ya. Ini biarkan saja. Lalu di bagian post tombol ini kita rubah dari username menjadi NIS. Password menjadi kelas. Koneksi masih sama. Select from admin kita rubah. Ini teman-teman, kita rubah, kita hapus seperti ini menjadi siswa where ya. Karena NIS akan sama dengan variabel NIS, and password akan sama dengan variabel bukan password teman-teman, maaf. Kelas akan sama dengan variabel kelas seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita akan cek jika SQL atau kedeteksi, maka kita akan memberikan session di mana yaitu NIS akan diisi oleh variabel NIS dan session kelas akan diisi oleh kelas. Nah, redirectnya kemana? Kalau dia benar, redirectnya akan ke halaman data pengaduan. Seperti ini. Jika dia salah akan kemana? Kalau dia salah, dia akan kembali lagi ke cek pengaduan. Maaf ini. Cek pengaduan. Lalu errornya kan kita apa? Kita berikan bahwa di sini kombinasi NIS dan kelas salah, ini ya. Salah atau tidak ditemukan lah bahasanya. Lalu kita simpan dulu teman-teman. Coba kita akan jalankan ya. Nih. Kita akan coba
coba yang misalkan yang benar dulu teman-teman, 0909 9090 10 RPL1. Kita coba 9090 ya, 9090 kelasnya RPL1. Kita cek, oke, dia akan masuk ke data pengaduan. Tapi ketika dia salah, misalkan saya 10 RPL2 padahal di sini adalah 10 RPL1, saya cek, oh maaf, kombinasi NIS dan kelas salah. Jadi dia akan ada pemberitahuan teman-teman sekalian. Nah, kita sudah bisa membuat untuk cek pengaduannya. Tinggal kita akan membuat data pengaduan di mana sesuai dengan yang NIS dan kelas yang akan kita pilih. Baik teman-teman, terus selanjutnya untuk di data pengaduan, ya, data pengaduan teman-teman masih sama. Kita akan ya teman-teman, kita akan mengambil dari si template si cek pengaduan. Kita save as saja teman-teman. Kita file, kita save as si cek pengaduan. Kita akan ambil itunya saja. Kita akan ambil template-nya ya. Kita akan ambil template-nya si cek pengaduan untuk si data pengaduan. Kita save as teman-teman. Kita rubah menjadi namanya data pengaduan. Data pengaduan. Kita save. Nah, titelnya kita rubah dari cek menjadi data. Lalu apa saja yang harus kita buang ketika kita ingin membuat data pengaduan. Itu yang pertama teman-teman, nantinya ya, kita akan membuang teman-teman. Kita akan membuang si bagian mana ya? Lupa. Bentar, di bagian ini. Si bagian ini akan kita buang. Yang div ini kita buang. Ini kita buang. Yang ini juga kita buang, yang select ini kita buang. Maaf teman-teman, ini video saya cut tadi ya, karena ada kegiatan sebentar. Nah, setelah ini kita sisahkan ini teman-teman. Kita sisahkan kembali ini. Kita sisahkan kembali. Namun kembalinya kita rubah have-nya ke cek pengaduan teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita akan coba ya, kita refresh dulu. Ini data pengaduan, ceknya kita rubah. Kita simpan dulu, kita cek. Misalkan tadi 09 berapa ya NIS-nya? Saya lupa. 90. Lalu kelasnya kita pilih tadi adalah kelas RPL1. Kelas RPL1 kita cek. Nah, dia akan masuk ke data pengaduan seperti ini teman-teman. Karena ini kurang panjang, kurang lebar lah bahasa kita ya. Kurang lebar. Jadi kita akan lebarkan. Di mana lebarkannya? Di bagian ini. Calls MD-nya mana? Ini calls MD3. Ini lebarnya menjadi 3 bagian lah di grid-nya Bootstrap. Kita rubah menjadi misalkan di sini adalah 8. Lalu teman-teman, selanjutnya kita akan buat sejenis teks. Sebelumnya itu di sini ada tombol juga. Teman-teman juga bisa mengambil dari si ini kalau malas ngetik. Sini teman-teman, sebelum HR ini kita tambah menjadi a have. Kemana? Kita ke index .php. Index PHP untuk apa? Kelasnya kita akan buat btn primary, width-nya menjadi 100. Nah, untuk apa teman-teman? Untuk di sini adalah Windows I lagi. Untuk plus ya. Plus untuk menambah pengaduan. Jadi sini ya, kita tambah pengaduan ini. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Nih, nanti ada tombol tambah pengaduan. Nih, tambah pengaduan. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke datanya. Kita enter seperti ini teman-teman, biar nanti nggak error. Kita tahu batasnya. Kita buat table dulu. Kelasnya adalah
table, lalu table apa lagi, table border ya, table border pasti, dan table strip, ada enggak ya, table strip seperti ini. Lalu kita sinikan. Nah, kita buat TR pertama untuk judulnya. Nah, TR ini akan kita buat menjadi bold. Kelasnya ada apa? FW bold. Ini fungsinya FW bold untuk membuat header kita menjadi besar. Yang pertama ada apa? Kita di sini nanti ada TD-nya. TD yang pertama itu ada, maaf, TD yang pertama itu ada apa? Ada nomor. Yang kedua, TD kedua itu ada kategori. Lalu TD yang ketiga, itu keterangan. Yang selanjutnya yaitu TD selanjutnya yaitu status. Yang selanjutnya adalah TD yaitu detail. Nah, di detail inilah nanti kita akan melihat sudah dibalas atau belum sih pengaduan kita ya. Nah, terus selanjutnya kita akan langsung masuk ke query-nya teman-teman. Query ya, kita akan masuk ke query. Di bawah sini itu pembuka PHP seperti ini. Buka PHP seperti ini. Yang pertama teman-teman yang kita lakukan adalah kita akan memanggil dulu si koneksi teman-teman. Nah, seperti biasa kita include dulu yang namanya koneksi .php. Lalu kita buat variabel nomor. Nomor itu akan kita mulai dari 1 nantinya. Setelah itu kita buat variabel SQL sama dengan ya. Kita akan merelasikan antara input buku, relasikan antara input aspirasi, kategori, dan aspirasi ya. Jadi yang pertama kita pilih dulu, kita select dulu, select from apa dulu, input aspirasi, koma, lalu apa lagi, ada kategori, koma, lalu ada aspirasi ya. Where, karena kita enter aja teman-teman biar nggak terlalu panjang. Where, karena input aspirasi .id kategori akan sama dengan kategori .id kategori. Seperti ini teman-teman. Tambahkan n, ada lagi ya relasinya. Apa? Yaitu aspirasi .id pelaporan sama dengan input aspirasi .id pelaporan. Ini teman-teman. N lagi teman-teman. Nah, kita ada relasi lagi, yaitu apa? Input aspirasi .nis akan sama dengan variabel session nis. Ini. Nah, jangan lupa titik koma di belakangnya. Nah, ini adalah relasi di mana nanti kita akan menghubungkan antara input aspirasi dengan kategori aspirasi dan input aspirasi. Ini agak membingungkan lah ya. Tapi nanti intinya, karena sebelumnya kita ada ID di input aspirasi itu ada ID kategori, otomatis kita akan mengambil data dari kategori. Di aspirasi kita ada ID pelaporan, otomatis kita akan mengambil input aspirasi yaitu ID pelaporan. Sedangkan input aspirasi NIS-nya kan kita samakan sesuai dengan yang login. Agak bingung ya? Ikutin aja sampai selesai. Nah, jadi selanjutnya setelah kita buat SQL-nya, kita akan membuat variabel datanya. Variabel data yaitu MySQL query, yaitu variabel koneksi, koma, dan variabel SQL seperti ini. Lalu kita akan for each teman-teman. Kita akan tampilkan, kita akan for each variabel data as variabel pengaduan seperti ini. Kita buka kurungnya, lalu kita tutup karena kita akan membuat kode HTML di dalam PHP seperti ini. Seperti ini teman-teman. Kita akan isi ini lupa di bawahnya seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman, kita buat dulu TR seperti ini. TD pertama itu kan kita nomor ya, yang di sini ya. TD pertama kita adalah nomor. Jadi, teman-teman, kita buka seperti ini, variabel nomor.
plus plus seperti ini. Lalu TD kedua yaitu apa? Variabel pengaduan yaitu keterangan kategori. Selanjutnya apa lagi? Kita buka PHP-nya lagi. Selanjutnya adalah variabel, oh maaf lupa, TD-nya belum kita buat ya. Error TD ini variabel pengaduan isinya apa? Yang selanjutnya ini adalah yaitu keterangan. Nah, yang selanjutnya teman-teman TD yaitu buka kurung seperti ini. Pengaduan status, teman-teman. Status. Lalu yang terakhir yaitu tombolnya. Kita TD. Nah, tombol ini kan kita buat untuk nanti melihat balasan dari pengaduan kita. Kita buat a have teman-teman. Kemana? Ke detail titik PHP. Lalu ada parameter yang harus kita kirim yaitu ID apa? ID pelaporan variabel pengaduan yaitu ID pelaporan seperti ini. Lalu kita buat kelasnya apa ya? Kelasnya BTN primary seperti ini ya, BTN warna itu aja, warna biru. Lalu kita akan buat icon search seperti ini dan kita buat menjadi detail. Kita coba simpan teman-teman. Kita coba simpan, coba kita refresh. Oke, sudah. Kita sudah pernah membuat pelaporan kategorinya apa? Kelas. Kurang kursi, keterangannya ya, statusnya masih menunggu seperti ini. Nah, saya ada satu lagi teman-teman. Kita akan membuat status ini seperti agak dinamis, agak keren ya. Agak keren dengan cara kita membuat function teman-teman. Kita buat function di atas sini, di bawah session start. Function status ya, status di dalamnya nanti ada variabel status ini. Kita buat if jika variabel status sama dengan menunggu seperti ini, menunggu, maka akan kita tampilkan echo div class seperti ini teman-teman, div class bat ke BG apa ya, kalau dia menunggu itu warna kuning aja ya, warning seperti ini teman-teman. Kita tutup, lalu kita berikan emoticonnya adalah menunggunya apa ya, clock atau jam, clock atau time, ini aja nggak apa ini ya, ini aja menunggu. Jadi ini adalah variabel status ini. Lalu kita tutup div-nya, lalu kita tutup juga titik koma seperti ini. Nah teman-teman, yang selanjutnya else if jika variabel status itu adalah proses. Nah, jika dia proses, maka apa yang akan kita lakukan? Kita copy dari ini aja. Kita copy, kita rubah BG-nya menjadi BG info biru laut, statusnya biarkan, kita ikonnya kita rubah menjadi array apa ya ini namanya ya, saya lupa. Ini namanya ini adalah arrow button, counter ya, counter ini. Nih kita hapus yang ini. Nah lalu kita buat lagi juga else-nya. Else jika dia tidak sama sekali proses itu, apa yang akan kita lakukan teman-teman? Kita pastikan tadi lagi juga apa di sini adalah sukses jika dia sudah sudah dibalas, sudah selesai. Jadi di sini adalah kita buat menjadi ikonnya cek seperti ini. Ini kita buang. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kita sudah bisa membuat function teman-teman. Function ini fungsinya untuk kita memanggil satu kali, buat banyak, tapi kita gunakan berulang-ulang. Ini menggunakannya di mana? Kan kita gunakan di bagian ini, status. Di depannya kita masukkan seperti ini, status. Nah, seperti ini. Dia mengurung si yang pertama kita tadi. Kita simpan, lalu kita jalankan.
ada yang error di echo line 9. Kita lihat line 9 echo line 9 ya, line 9 echo. Bentar sebentar, kita lihat echo. Oh teman, kita salah ini, else ya harusnya, else ini teman-teman. Kita simpan, coba kita refresh kembali ini. Nah ini menunggu akan seperti ini ya teman-teman, agak lebih keren sedikit lah. Nah kita akan sekali lagi selanjutnya, kita misalkan nih kita tambah pengaduan, akan di sini tambah. Kalau kita back lagi ya ke sini lagi. Nah kita akan membuat detail teman-teman, detail pengaduan kita sudah dibalas atau belum, itu akan kita buat ya teman-teman. Nah teman-teman membuatnya itu kita tinggal save as saja, save as teman-teman, dari yang ini tadi, data pengaduan kita save as, file, save as, namanya jadi detail teman-teman, ingat detail ya, detail kita save. Nah lalu teman-teman sekalian, kita akan ambil teman-teman, kita ambil ID yang kita kirim tadi dengan cara ID sama dengan variabel get ID seperti ini. Seperti ini teman-teman. Lalu kita akan membuat query teman-teman di sini, yaitu SQL sama dengan MySQLi query variabel koneksi, koma, tanda petik seperti ini teman-teman. Nah lalu teman-teman sekalian ya, teman-teman sekalian, kita select sini ya, select from apa aja, input aspirasi, koma, aspirasi, lalu ada kategori seperti ini. Lalu kita akan where kita enter lagi aja ini biar tidak terlalu ribet. Where, karena where ya, where kategori titik ID kategori akan sama dengan ya, akan sama dengan input aspirasi titik ID kategori n teman-teman, dan kita akan relasikan juga aspirasi titik ID kategori akan sama dengan kategori titik ID kategori, seperti ini teman-teman. Agak muter-muter ya. Jadi, nah selanjutnya teman-teman, kita n kan lagi, namun kita enter biar nggak terlalu panjang. Aspirasi titik input aspirasi teman-teman. Input underscore aspirasi titik ID pelaporan akan sama dengan variabel ID seperti ini teman-teman. Nah ini kita tutupnya, kita tutup sini aja. Nah setelah itu kita buat di sini menjadi data sama dengan MySQLi fetch array ya, variabel SQL. Nah, namun sebelumnya teman-teman, di sini kita belum memanggil si koneksi. Jadi kita panggil dulu si koneksi, boleh di atas ini. Kita include koneksi titik php itu, titik koma. Kita simpan. Nah, teman-teman, di sini kita rubah dulu dari data pengaduan, kita rubah menjadi detail pengaduan. Teman-teman. Lalu selanjutnya di sini di data pengaduan ini kita hapus aja yang di tabel ini, tabel sampai penutup tabel ini kita hapus teman-teman. Nah lalu kita di sini akan membuat keterangan ya, keterangan di sini yaitu data pengaduan NIS teman-teman. Buka kurung seperti ini, kita tampilkan session yang sedang ngecek tadi siapa namanya, yaitu NIS.
nis ya. Lalu kelas ya teman-teman, kelas kita sama juga kita buat menjadi variabel session, kok server, session di sini kelas, seperti ini teman-teman. Jadi nanti kita akan tahu siapa yang sedang login sekarang. Kita simpan, lalu kita coba dulu teman-teman, kita refresh, kita detail. Nah, belum keluar ya, belum kita keluar nih. Maduan nis dengan nis 9090 dan kelasnya adalah 10 RPL1 teman-teman. Kita tinggal menampilkan saja di sini nanti apa isi pengaduan dan dibalas atau belum. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, di bawahnya, di bawah yang HR ini tadi, kita buat di sini menjadi div class ya. Kita tambahkan row di class row, teman-teman. Ini row. Kita akan membuat menjadi calls MD ya. Kita buat menjadi div class calls MD 3. Lalu kita buat menjadi bold. Lalu kita margin buttonnya 1 aja. Ini teman-teman, kita buat jadi nis. Nah, nis ya. Lalu teman-teman, kita copy juga teman-teman. Kita copy ke bawah. Setelah nis ada apa? Ada kelas. Ada kelas teman-teman. Setelah ada kelas ada apa? Ada kategori pengaduan. Kategori pengaduan. Setelah kategori pengaduan ada apa? Kita ada status teman-teman. Ada status ya. Setelah status kita ada apa? Kita ada lokasi. Setelah lokasi kita ada apa teman-teman? Kita ada pengaduannya ya. Pengaduannya kita buat di sini. Atau isi dari pengaduannya teman-teman. Kita buat menjadi pengaduan. Nah, dalam pengaduan ini teman-teman, kita kasih yang namanya icon bootstrap, ikhlas, fa light. Seperti ini teman-teman, kita tutup kembali i-nya. Seperti ini, kita tambahkan ini icon font awesom kita ya, untuk agar lebih bagus. Nah, selanjutnya teman-teman, di bawahnya lagi kita akan menambahkan teman-teman ya, ini baru tampilan hanya seperti ini teman-teman. Kita lihat dulu. Nah, hanya seperti ini. Kita belum ke bawah ya, tampilannya ya. Untuk tampilan ke bawah, kita di bawah nis kita enter, kita pastekan. Lalu kita buat aja di sini menjadi calls MD9 seperti ini kodenya. Lalu isinya kita variabel data nis seperti ini teman-teman. Nah, ini kita lakukan terus ke bawah. Kelas, di bawah kelas kita tambah menjadi kelas. Kita buat menjadi di bawahnya keterangan kategori. Lalu di bawahnya kita buat menjadi status. Nah, status kita samakan seperti yang tadi, depannya kita buat menjadi status karena functionnya masih terbawa ya, dari yang atas ini untuk yang status. Nah, untuk lokasi sama, kita buat menjadi lokasi ini teman-teman, lokasi. Nah, untuk si pengaduannya kita di bawah sini teman-teman, di bawahnya sini kita buat menjadi namanya keterangan, keterangannya ada tambahan lagi teman-teman. Keterangan ini bukan 9, kita buat menjadi 12. Lalu kita paddingnya kita buat menjadi 3, kita buat menjadi border. Nanti ada border di bagian dalam pengaduannya. Nanti seperti ini teman-teman jadinya. Ini masih setengah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nih teman-teman, ini seperti ini ya. Sebelah lokasi pengaduannya sebelah perpustakaan. Kelas. Untuk kelasnya masih error ya. Nah, teman-teman, kelas masih error. Oh iya teman-teman, kelas kita menggunakan session ya. Kelas kita menggunakan session teman-teman.
Jadi di sini adalah session class. Session class seperti ini. Session class. Kita simpan. Coba kita jalankan. Oke, berhasil kelasnya 10/3. Nah, pengaduannya kursi kurang nih. Ya, kursi kurang. Maaf. Pengaduannya kursi kurang. Kita bawahnya kita tambahkan feedbacknya. Feedback ini kita copy paste dari si yang atas ini, teman-teman. Mana ya? Ini. Kita copy dari yang 2 ini, kita copy lalu kita pastekan di bawahnya. Kita buat di sini FA-nya menjadi FA comment ini. Lalu kita tambahkan di sini menjadi feedback. Dan keterangannya kita rubah menjadi feedback seperti ini, teman-teman. Kita simpan. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, untuk selanjutnya ini kita buang aja yang ini, PHP ini kita buang. Nah, untuk yang kembali ini kita rubah menjadi bukan cek tapi data. Kita simpan, lalu kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Oh, ini kurang ke bawah lagi, teman-teman. Di bagian ininya, tombolnya kita buat aja. Jadi margin topnya menjadi 4 aja. Agar ada jarak ke atas. Kita coba. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi nanti teman-teman, ketika kita kembali nih, kita bisa detail nih. Mau masih menunggu pengaduannya apa kurang kursi. Nanti si sarana sekolahnya membalas di sini isinya di feedback ini, teman-teman. Nanti dia akan membalasnya di sini. Jadi hanya itu, teman-teman, kita sudah bisa membuat yaitu cek pengaduan, data pengaduan, dan detail pengaduan. Untuk selanjutnya kita akan membuat halaman untuk membalas pengaduan dari si siswa. Jadi kita akan membuatnya di dalam admin. Jadi cuma itu yang bisa saya berikan. Videonya agak panjang. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.